طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم العظيم وهو أصدق القائلين وأحسن القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديثه: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Pertama-tama segala puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta, pagi hari yang berbahagia ini menemani akhir bulan 14, akhir bulan Zulhijjah dan akhir tahun 1446 Hijriah. Ya, lengkapnya. Akhir bulan Zulhijjah sebagai bulan terakhir dalam kalender Hijriah dan juga sekaligus akhir tahun 1446 Hijriah. Sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru, perjuangan yang baru, istiqomah yang kita harapkan juga mudah-mudahan masih Allah tambahkan pada tahun yang akan datang. Kita akan kembali mengkaji dan mempelajari serta menelaah apa yang sudah ditulis di dalam kitab Mausu'ah Al-Adab ini, kumpulan daripada adab-adab Islami, yang mana ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar rutinitas atau aktivitas, tapi tentu ada hal lain yang diharapkan, yaitu salah satunya mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita makan, berpakaian, minum, tidur, sehingga semuanya ini kita harapkan bukan hanya sekedar aktivitas harian dan rutinitas, tapi bagaimana seorang manusia pada umumnya dan muslim pada khususnya dia bisa mendapatkan tambahan keberkahan dan kebaikan dari apa yang dia lakukan setiap hari. Sehingga ini yang disebut sebagai ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Mungkin sedikit sharing ya. Pada hari Jumat yang lalu kami singgah atau ada kajian di Masjid Cesi Jubenah ya. DKM-nya cerita bahwa di hari raya Idul Kurban kemarin itu ada penurunan. Ya, saya nggak tahu ini kayaknya di beberapa tempat juga sama, di tempat kami tinggal juga sama. Ada yang menganalisa karena akhir tahun pembelajaran mau naik-naikkan kelas.
ya, sehingga butuh biaya buat anak sekolah ya, sehingga si kambing dan sapi itu jadi korban juga. Jadi korban dalam arti ada penurunan dari jemaah kaum muslimin ya. Di kami tinggal biasa tahun kemarin 21, 22, tahun ini cuma 18. Itu juga DKM Jumnah kemarin bilang tahun ini sapi hanya 2, kambing 4. Beda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu sapinya 5, kambingnya 8 kalau nggak salah. Padahal mustahiknya sama, orang yang dibagikan sama, timbangannya juga sama. Tapi ternyata lebih gitu. Dibandingkan dengan tahun kemarin yang jumlahnya 2 kali lipat. Jadi bisa saja Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan keberkahan dengan tambahan ziyadatul khair, tambahan kebaikan yang diberikan kepada orang tertentu, komunitas tertentu disebabkan karena amalnya. Yang ini tentu tidak luput, salah satunya adalah dalam pelajaran adab. Bagaimana pada pelajaran-pelajaran kecil Nabi SAW sudah ingatkan kepada kita dalam permasalahan apapun dalam urusan adab. Contoh dalam berpakaian, Nabi SAW perintahkan dalam sebuah hadis, kulu washrabu walbasu watasaddaqu bighairi israfin wala makhilatin. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, makanlah kalian, minumlah kalian, pakai baju kalian, sedekahlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan juga tidak boleh sombong, kata Nabi. Makan bukan hanya kebiasaan, tapi juga bisa jadi selah kesombongan. Minum juga demikian. Nah, kita lihat kan, minum kopi di rumah 2.000, walaupun kata orang kopi itu digiling bukan digunting. Tapi tetap aja orang minum kopi 2.000 di rumah. Minum kopi 5.000 di rest area, 10.000 di kafe, 20.000 di restoran. Padahal sama-sama kopi. Kepentingannya kadang orang cuman buat foto, dibikin status IG, ngirim DM, selesai. Kopinya belum tentu diminum atau dicicipin doang. Ternyata enakan yang 2.000 misalnya. Karena tujuannya apa? Untuk kesombongan salah satunya, dan ada serta banyak yang model begini. Apalagi namanya kalau bukan pelajaran adab yang diajarkan oleh Nabi. Karena itulah orang yang paling getol dan paling kuat menyemangati kita di dalam hal adab-adab ini adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan hanya sekedar nyuruh, perintah, tapi juga mencontohkan. Sehingga yang kita alami sekarang, khususnya di anak-anak kita, adalah krisis keteladanan. Krisis keteladanan. Dulu kita sering kali disampaikan oleh guru-guru kita, ya, murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Apa kebalik ya? Pokoknya gitulah ya. Artinya ketika misalnya seorang murid itu melakukan sesuatu, itu salah satunya adalah karena contoh dari gurunya yang sudah mengajarkan kepada dia. Karena itulah sebuah keteladanan itu yang paling penting, karena dalam penelitian anak lebih mudah untuk meniru ketimbang mendengar. Ya, kalau kita misalnya buktikan kepada anak kita suruh niru, tapi kita memegang sesuatu sekaligus ngomong, mereka pasti akan melihat apa yang kita lakukan. Misal kita pegang hidung, ngomong hidung, dia akan pegang hidung. Mata, kita ngomong mata, dia akan pegang mata. Kepala, kita ngomong kepala, dia akan pegang kepala. Tapi kalau kita pegang kuping, ngomongnya hidung,
pasti dia pegangnya kuping, karena apa yang dilihat lebih cepat dia meniru ketimbang apa yang didengar. Karena itulah ini salah satu sumber daripada konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik para sahabatnya adalah dengan menguatkan pendidikan karakter dalam urusan adab. Sehingga salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang tabiin yang namanya Abbad bin Mu'abbad. Ketika mereka ketemu saling lempar senyum, kemudian setelah itu mereka berpisah juga karena Allah. Kemudian setelah itu sahabat menyampaikan sebuah hadis, kalau orang yang berpisah karena Allah berjabat tangan, maka Allah akan satukan hati-hati mereka. Apa kata seorang tabi'in? Hada sahlun, ini gampang. Cuman begitu doang, salaman, Allah akan satukan hati mereka. Tapi apa kata sahabat Nabi ini? La taqul, jangan kamu ngomong begitu. Ini bukan urusan yang gampang. Ma'alafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa mempersatukan hatinya orang-orang muslim. Kenapa? Karena yang mempersatukan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Terbukti banyak orang yang jabat tangan cuman sekedar basa-basi, tidak keluar dari hati. Walaupun secara lisan dia sudah memaafkan, tapi cuman seremonial. Bagaimana hatinya mau disatukan? Karena itulah ini pentingnya kita belajar adab. Ya, kita sudah belajar adab kepada Allah, adab kepada Rasul misalnya, adab kepada orang-orang yang ada sesama kita. Dengan kemarin yang pertama adab salam, kemudian setelah salam diiringi dengan meminta izin. Nah, ini yang jadi pokok pembahasan kita terakhir sampai di halaman berapa? 78, betul? 8.4 sudah belum? Boleh 4. Nah, silahkan dibaca. Menghindari itu hanya 3 kali. Jika seorang meminta izin dan tidak diberi izin, maka ia boleh masuk. Akan tetapi jika tidak, maka hendaklah dia kembali. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staqdana ahadukum salatan falau yuhdan falyarjid." Jika salah seorang dari kalian meminta izin hingga 3 kali dan dia tidak diberi izin, maka hendaklah ia pulang. Maka apa yang harus kita lakukan ketika itu? Para ulama mengatakan kembali dalam rangka memenangkan kegiatan dan ada yang mengatakan tidaklah dia lebih mengeraskan suaranya dan Malik rahimahullah adalah meminta itu pada saatnya 3 kali, tidak menentukan seorang penambah walau hanya sekali, kecuali orang yang benar-benar yakin bahwa orang yang meminta itu belum mendengar suaranya, maka untuk mendapat dia boleh. Nah, taib ya, syukran, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Taib sekarang di bagian yang keempat dalam poin meminta izin. Lihat ya. Ini berarti ajaran Islam yang diajarkan kepada kita, perlakuan kita kepada orang lain. Karena hakikatnya orang yang minta izin adalah tamu kalau dia bertamu, atau bukan pemilik kalau dia berkaitan dengan barang. Nah, sehingga di sini jangan kita remehkan.
mentang-mentang sudah saudara, teman dekat, soulmate, bestie, ya kita tanpa minta izin, ya tiba-tiba main nyelonong. Nah, tentu walaupun orang yang punya rumah itu mungkin nganggap biasa karena dia juga tidak tahu, tapi kita tetap yang menjadi ukurannya, standarnya adalah standar syar'i. Bagaimana ketika seorang anak waktu mau masuk ke kamar orang tuanya saja harus minta izin, padahal hubungannya anak dengan orang tua. Apalagi kalau hubungannya di bawah daripada itu. Kan hubungan terdekat adalah anak dengan orang tua. Nah, maka di sini diterangkan batasan bagi orang yang meminta izin kalau dia bertamu, datang ke rumah orang lain, atau ingin membeli sesuatu di sebuah toko, atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kebutuhan kemanusiaan, maka hendaknya dia minta izin 3 kali, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'zana ahadukum salasan falam yu'zan lahu falyarji." Kalimat ista'zana maknanya adalah talabul izni, minta izin. Ya, apabila salah seorang di antara kalian sudah minta izin 3 kali, ya 3 kali, falam yu'dzan lahu, maka kemudian tidak diberi izin, alias di sini lam yurad, tidak dijawab, falyarji, maka hendaknya dia pulang. Kalau orang yang tahu ini, dia tidak akan mudah baperan, tidak akan mudah tersinggung. Ya, saya udah bengok-bengok gitu ya, teriak-teriak sampai mengucapkan salam 3 kali gak dibukain, padahal saya tahu motornya ada, sepedanya ada, ya, kemudian lampunya hidup, misalnya tanda di dalam ada orangnya. Ya, maka orang ini nggak keluar. Ya, maka kalau dia tahu tentang hadis ini, ya berarti dia akan berhusnudzon. Mungkin tuan rumah tidak mau diganggu, mungkin dia tidak dengar, ya mungkin sedang punya hajat, mungkin sedang ingin bercengkrama dengan keluarga. Bukan kemudian dia berpikir, saya udah datang ke sini gak dihargai, dia gak dibukain pintu, tidak diizinkan. Itu hak dari sang pemilik rumah. Ini berlaku bukan hanya sekedar ngetok pintu, termasuk bel. Pencet 1 kali, tat, assalamualaikum, gak dibuka. 2 kali, tat, 3 kali, tat. Kalau sudah menunggu sekian detik belum juga terdengar ada jawaban, ya sudah pulang. Sehingga kalau suatu saat misalnya dia bertanya, katanya janji mau ke rumah saya kok nggak datang, saya sudah 3 kali salam. Ya, saya sudah 3 kali salam, ternyata nggak ada yang dengar, nggak yang bukain pintu, ya saya pulang. Gitu. Jadi ini salah satu di antara adab Islam yang mengajarkan kita pada adab untuk meminta izin. Walaupun ada waktu-waktu tertentu yang dihitung darurat. Contoh, kalau ada orang yang sedang tidur sementara mungkin kanan kirinya ada yang kena bencana, entah kebanjiran atau kebakaran, dia mengucapkan salam dengan suara yang keras diulang-ulang, ya silakan, karena ada darurat. Kenapa? Darurat ini yang lebih besar dibandingkan dengan kalau kita pun ambil maslahat 3 kali pergi. Misalnya jam 12 malam air datang karena kebanjiran. Assalamualaikum Pak, banjir. Mendengar, Assalamualaikum. Nah, kita boleh untuk mengulang-ulang itu sehingga akhirnya meyakini bahwa orang yang ada di dalam itu terbangun atau dengar. Karena ada apa? Kemudaratan yang kalau kita tidak lakukan itu, maka akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ya. Maka di sini masalah yang dibawakan oleh beliau, kalau misalnya sang pemilik rumah itu tidak keluar, tidak menjawab, maka beliau menganjurkan untuk pulang, menganjurkan untuk kembali. Sehingga di sini ada khilafiyahnya di kalangan para ulama. Bisa saja salam yang pertama, kedua, dan ketiga, salam ketiga lebih keras daripada salam yang kedua. Salam yang kedua lebih keras daripada salam yang pertama. Boleh.
Ya kan, tapi Imam Malik di dalam penukilan ini beliau menjadikan salasan ini sebagai batasan. Ya, sebagai batasan. Artinya tidak boleh ditambahin. Kalau sudah dikasih waktu 3 kali. Nah, sebagaimana pada orang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la yahillu limri'in, tidak halal bagi seseorang an yahjura akhahu fauqa salasati ayyamin, dia ribut diem-dieman dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Apakah boleh kita minta untuk ditambah? Jangan 3 hari dah, tambahin dah 4 hari, 5 hari, seminggu, sebulan gitu. Nah, ini adalah batasan yang disampaikan oleh Nabi. Lebih dari 3 hari tidak boleh. Batasan dari apa? Batasan dari nilai maksimal, waktu maksimal yang diajarkan oleh Nabi. Sebagaimana Imam Bukhari juga menyebutkan dalam kitab Raqaiq, yaitu kitab yang 81 dari kitab Sahih Bukhari. Ada sebuah kitab yang atau ada sebuah bab yang ditulis oleh beliau tentang tulul amal, yaitu tentang panjangnya angan-angan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallah." Allah Subhanahu wa taala memberikan uzur kepada seseorang untuk berbuat maksiat, berlaku dosa, melakukan kesalahan hatta balaghahu sitina sanatan, sampai umurnya 60 tahun. Nah, kalau di dalam Al-Quran Allah sebutkan secara khusus usia yang disebutkan, dan satu-satunya usia yang disebutkan fase kehidupan manusia di dunia 40 tahun. Hatta balagha arba'ina sanatan, sampai usianya mencapai 40 tahun. Tapi dalam hadis Allah masih kasih udzur. Kalau usianya 60 tahun dia masih melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau lebih daripada itu sudah nggak pantas. Maka istilah tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Nah, ini tentu dalam urusan yang positif. Kalau dalam urusan yang negatif tidak diterima uzurnya. Ya, orang-orang itu sudah diberikan umur sampai 60 tahun. Setelah lewat 60 tahun kok tidak juga bertaubat, masih istiqomah dalam kemaksiatan. Maka Allah sudah nggak ngasih uzur lagi sama orang itu. Ya. Maka Imam Malik berpendapat ya 3 hari ini udah tiga kali ini sebagai hal yang mutlak, tidak dibolehkan untuk menambah. Walaupun sekali lagi kalau situasinya darurah, ya, situasinya darurah, maka ini diambil sebagai bentuk kemaslahatan. Nah, sekarang poin yang kelima, silakan. Coba. Dibolehkan seorang seorang dari mengatakan saja tidak akan nanti dapat mengatakan itu dia akan tetap bersama dan perkataan saya tetap hukum makhluk ketika jadi Rasulullah aku yang kata aku mendatangkan dari Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kemudian aku menutup pintu rumah jauh bertanya siapa itu, aku menjawab aku, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda aku sepertinya beliau tidak menyukai dan tidak mengapa orang yang meminta itu mengatakan saya benar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya, dia berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari masjid sedangkan Abu Musa sedang berkata, maka beliau bertanya siapa itu, aku menjawab aku. Buraidah yang jadikan utusanku, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh orang ini adalah utusanku seperti utusanku keluarga jauh. Nah, cukup dulu. Syukran barakallahu fiik. Poin yang kelima, para ikhwan fiddin azakumullah, tidak dibolehkan, tidak diizinkan alias dimakruhkan. Kalau ada orang bertamu, kemudian ketika tuan rumah nanya, siapa? Ya, saya, aku, sinten, kulo sopo, kulo nuwun.
Nah, ketika ada orang yang datang, tentu salah satu di antara hikmahnya, orang yang jadi tuan rumah itu mesti tahu orang yang datang ke rumahnya itu siapa. Karena sekarang di zaman teknologi canggih, orang alarm sudah ada CCTV-nya gitu ya. Kelihatan, bahkan CCTV-nya bisa jawab dari jarak jauh. Taruh di depan mas, lempar aja mas gitu kan. Nah, ini salah satu di antara fasilitas yang Allah berikan kepada kita di zaman ini. Tapi di zaman dahulu tentu, ya apalagi yang serba keterbatasan dari tempat tinggal, ya dari batasan hijab rumah dan seterusnya. Yang kita lihat ya bahwa ini penuh dengan kesederhanaan. Ya, kalau antum bisa lihat replika rumah Nabi dan para sahabatnya zaman dulu itu subhanallah. Ya begitu sangat-sangat sederhana, jauh dibandingkan dengan kita saat ini. Tapi nilai keberkahan yang mereka dapat, tapi nilai kezuhudan yang mereka rasakan itu benar-benar terasa. Kita yang hidup serba kemewahan, yang berkecukupan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita banyak kemudahan, tapi tidak cukup juga untuk bisa menggerakkan hati kita supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu berdasarkan beberapa pengalaman. Sampai akhirnya adanya pemakruhan atau larangan ini. Yang pertama adalah ketika Jabir ingin datang ke rumah Nabi untuk membayarkan hutang bapaknya. Lihat, berarti Nabi SAW, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, beliau memberikan piutang kepada sahabat yang lain, bukan hanya sekedar ngutang kepada orang Yahudi. Yang seringkali kita dengar untuk bisa membolehkan orang yang berutang dengan mendalilkan bahwa Nabi saja pernah berutang sama orang Yahudi, berarti utang apa-apa. Ya, tapi ketika orang punya kesempatan juga untuk memberikan hutang kepada yang lain, terasa berat, kayaknya gak punya dalil. Ya, karena itulah Nabi pernah mencontohkan, pernah memberikan hutang kepada bapaknya Jabir dan dibayar oleh anaknya. Itu faedah pertama. Faedah kedua adalah bolehnya dan anjuran seorang anak untuk melunasi hutang orang tuanya. Ya, kita mungkin punya orang tua yang mungkin nasibnya tidak seberuntung kita, masih ada di kampung, masih ada di desa, yang hidupnya mungkin serba keterbatasan. Kita diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dipungkiri. Mungkin kenyamanan hidup kita di kota tidak lepas dari doa-doa orang tua kita di desa kepada kita yang nyambung dan koneksinya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga urusan kita mudah, rezeki kita lancar. Orang tua kita berhutang kanan kiri untuk makan. Maka salah satunya adalah bolehnya dan anjuran seorang anak untuk melunasi hutang orang tuanya. Ya, sambil ada edukasi dari kita selaku anak kepada orang tua tentang hutang. Nah, Jabir saat itu datang, kemudian ke rumah Nabi SAW, kemudian Nabi bertanya, siapa itu? Man dalik? Maka aku yang dimaksud adalah Jabir mengatakan, aku, saya, ana. Ya, maka Rasulullah bersabda, ana, siapa gitu. Maka beliau tidak menyukai jawaban tersebut karena ilahnya orang yang didatangi tidak jelas siapa tamunya. Sehingga bisa saja ada tamu yang membahayakan, tamu yang tidak diinginkan kedatangannya, tamu yang tidak diundang, tamu yang tidak janjian sebelumnya. Ya, makanya salah satunya kita minta izin bukan hanya sekedar setelah datang mengucapkan salam, tapi salah satunya boleh bagi kita berjanji, Pak, saya ada urusan sama antum, kira-kira bisa bertemu kapan? Boleh saya ke rumah antum? Oh iya, tanggal sekian, silakan datang jam sekian. Nah, ini bagian daripada juga minta izin. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya boleh, ya berbeda dengan paragraf sebelumnya, orang meminta izin mengatakan saya fulan, saya adalah fulan, seperti riwayat dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, ia berkata bahwa Nabi SAW keluar sedang menuju masjid, sedangkan Abu Musa itu sedang membaca. Maka beliau bertanya, siapa itu? Aku menjawab, aku Buraidah yang dijadikan tebusan. Jadi ngikutin, karena saat itu gelap, pergi ke masjid, gak tahu siapa orang yang ada di belakang. Ya man, kalau dikatakan siapa, karena belum ada lampu, ya kemudian minim dalam penerangan, siapa itu? Buraidah. Nah,
disebutkan namanya. Nah, berikutnya di halaman 70 80 ya, masih lanjutan daripada bab ini, poin ini, silakan. Bolehkah pula orang yang meminta itu mengatakan, saya Abu Fulan, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Ummu Hani mendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanggul Abu Bakar. Ketika itu beliau sedang mati dan Fatimah anak beliau Ummu Hani mengatakan, maka aku mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya, siapa itu? Ummu Hani menjawab, aku Ummu Hani binti Abi Thalib. Dan bolehkah pula mengatakan saya Hobi Bulan atau Syekh Bulan jika hanya dengan menyebut nama tersebut untuk mengenalkannya karena kesamaan bagaimana yang dikatakan oleh catatan penting jika nama orang yang kita tidak kenal karena adanya kesamaan nama dengan orang lain dan sulit dibedakan jika sekedar mengenal sebagai saja maka dianjurkan bagi orang yang meminta itu untuk mengenalkan kesamaan dan artinya bisa dikenal dan itu akan semakin jelas dan berikut. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa di hadapan para wanita ini, beliau pun kembali ke arah tempat jauh. Perawi hadis ini mengatakan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju ke rumah beliau, sehingga istri Ibnu Mas'ud datang meminta itu kepada beliau. Lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah, ini Zainab. Maka beliau bertanya, Zainab yang mana? Dia menjawab, Zainab istri Ibnu Mas'ud. Beliau bersabda, ya silakan masuk. Beliau meminta kepada. Nah, syukran jazakallahu khair. Di sini diberikan dalam beberapa paragraf oleh sang penulis tentang beberapa alternatif ya. Satu, tadi tidak boleh mengatakan aku, saya, ana, ulo dan seterusnya. Maka yang kedua adalah bolehnya dengan menyebutkan nama ya secara langsung. Nama tadi sebagaimana Buraidah, saya Buraidah. Ya, sehingga orang sudah tahu mendengar oh ya langsung teng bahwa yang dimaksud adalah si fulan. Yang kedua, bolehnya dengan menggunakan kunyah. Ya, boleh dengan menggunakan kunyah. Yang dinisbatkan kunyah itu entah itu kepada bapaknya, entah itu kepada anaknya, boleh. Misalnya Ibnu Fulan. Ya, atau Abu Fulan. Ini boleh, silakan. Ya, saya adalah Abu Fulan. Nah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ummu Hani. Ya, Ummu Hani binti Abdul Muttalib yang masih kerabat Nabi SAW ketika beliau bertamu, yang menyebutkan saya adalah Ummu Hani. Berarti dengan kunyah boleh. Dan kemudian kebolehan ketiga adalah dengan penyebutan laqab. Ya, dengan penyebutan laqab, karena pernah saya sampaikan bahwa nama itu ada 3 dalam bahasa Arab. Satu namanya Ismul Karim, nama asli. 2 namanya kunyah, ya nama kunyah. Dan yang ketiga laqab berupa julukan. Ya, apa? Julukan. Bahasa kita mungkin bisa disebut alias gitu ya. Tapi ini alias ini biasanya orang yang memberikan. Dan alias ini laqab ini bisa laqab yang baik atau laqab yang buruk. Ya, dikenal dengan karakter dan sifat orang itu. Dan ini terjadi juga di kalangan para ulama dulu ya. Seperti mengatakan qadhi fulan, syekh fulan ya. Jika hanya menyebut nama misalnya tidak cukup atau kurang dikenal karena masih samar. Dan catatannya juga yang berikutnya, bolehnya ya bagi orang ini ketika dia minta izin ya kepada orang yang tidak dikenal, ada adab yang lain ya yang harus bisa disampaikan kepada orang yang meminta izin agar orang yang diajak untuk minta izin ini langsung mengenalnya. Makanya bolehnya kita menyebutkan tentang ciri-ciri daripada orangnya. Misalnya saya yang rambutnya gondrong, saya yang orangnya tinggi gitu ya. Supaya orang yang meminta izin itu tahu, karena namanya kan banyak. Nah, ini seringkali juga terjadi, contoh kepada orang yang nelpon namanya tidak dikenal
Ada orang yang ekstrim, kalau siapapun namanya yang tidak dikenal dia nggak mau angkat, dia nggak mau balas. Saya nggak tahu siapa orangnya itu. Ya, ada orang yang belum di save namanya, terus kemudian telepon kepada orang lain, kemudian apa yang terjadi? Dia langsung nyerocos tanpa memperkenalkan diri dulu. Ya, saya ngalamin biasanya seringnya kepada para umahat. Terakhir 2 hari yang lalu, jam setengah 11 malam saya dapat telepon dari ibu-ibu, nggak ada namanya di situ. Tiba-tiba telepon, belum memperkenalkan diri, langsung nyerocos, langsung ngomong, langsung nangis. Nah, saya bingung. Perkenalkan dulu, assalamualaikum, gitu ya. Namanya siapa, yang mana? Setelah saya, oh yang ini ya. Nah, baru kemudian sampaikan hajatnya. Ya, ini salah satu di antara adab. Ya, bukan hanya sekedar ego, yang penting urusan saya selesai, yang penting saya dapat solusi, tapi juga tetap memperhatikan adab. Supaya apa? Supaya TikTok yang terjadi di antara kedua belah pihak itu bisa terjalin dengan penuh apa? Keberkahan. Nah, maka ini pernah terjadi kepada Zainab, istri daripada Ibnu Mas'ud. Orang Arab namanya Zainab kan banyak. Ya, orang Arab yang namanya Zainab banyak, sebagaimana orang Indonesia yang namanya Budi banyak gitu. Nah, sehingga kalau nggak disebut Budi siapa, Budi yang mana. Nah, sekarang poin yang ke-6. Sudah sepantasnya orang yang meminta izin tidak mengetuk pintu terlalu keras. Lihat silakan. Sudah sepatutnya orang yang ada begitu termasuk ada bentuk diriwayatkan dari anak Ibnu Malik bahwa dia berkata itu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan, tetapi ada Rasulullah mengatakan ini dilakukan oleh para sahabat sebagai gambaran dan ini adalah adat yang hendaknya dilakukan oleh orang yang sudah disebutkan itu rumah para sahabat. Adapun jika jauh dari itu sehingga suara dengan itu dan terdengar, maka sebaiknya dapat keras bagi Al-Baihaqi berkata bahwasanya itu rumah Abu Abdullah dan kedepan yang keras, maka apabila keluar dan mengatakan ini adalah Baik, ya, syukur, khair. Baik, lihat poin yang ke-6. Poin yang ke-6. Yaitu sudah sepantasnya, selayaknya orang yang minta izin tadi mengetuk pintu itu sesuai standar. Sesuai standar. Bahkan di sini diterangkan dalam beberapa riwayat ya, dengan menggunakan kuku. Ya. Sebagaimana Anas bin Malik yang padahal beliau kerjanya juga di rumahnya, Nabi kebersamaannya dengan beliau menjadi khadimnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini dihibahkan oleh ibunya ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan fakhdumhu, jadikanlah dia sebagai pembantumu. Ya. Maka yang dilakukan oleh Anas bin Malik adalah mengetuk pintu rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan kuku, gitu ya, dengan menggunakan kuku. Ini sebagaimana yang kita ketahui di zaman dahulu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya rumah-rumahnya sederhana, ya pintu-pintunya bisa diketuk dengan sederhana, tidak dengan pagar kayak kita, gitu ya. Sehingga sekarang kita kan punya banyak model, ada yang dengan pelincingan, ada yang dengan bel, ya. Sehingga mungkin kalau di perumahan seperti kita, ya hampir semuanya mungkin ada pagarnya, ya sehingga bisa dengan apa tuk-tuk yang dari kunci pagar, gitu ya. Atau mungkin kalau pakai kuku yang pagarnya itu nggak bisa diketok pakai batu, asal jangan dilempar ya, cuma tuk-tuk gitu ya. Dan ini tentu masalah teknis. Yang jelas ukuran standar yang tidak sampai membuat tuan rumah itu kaget, ya, dengan kaget. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan adab ini dilakukan oleh para sahabat sebagai gambaran dari adab yang tinggi. Bagaimana mereka suaranya ngangkat tinggi melebihi suaranya Nabi saja tidak boleh. Begitu juga dalam hal-hal yang lain ketika berinteraksi dengan Nabi itu ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasannya. Ya, karena itulah mereka bercanda dengan Nabi tapi ada batasannya. Ya, mereka juga mengkritisi Nabi, juga ada batasannya. Mereka memberikan nasihat kepada Nabi ketika diminta, tapi itu juga ada batasannya. Ya. Inilah adab yang terpuji.
Ya, Al-Maimuni berkata seorang wanita mengetuk pintu rumah dari Abu Abdullah dengan ketukan yang keras. Maka Abu Abdullah keluar dengan mengatakan ini ketukan polisi. Ya, karena terlalu kencang. Ya, terlalu kencang. Terus sekarang yang ketujuh, silakan. Jika pemilik rumah itu orang yang tadi, maka dia harus Ya. jadi berdasarkan ketentuan namun ketika pada kembali adalah maka secara kamu kembali dan pada dan mengatakan sebagai kau wajib kata tunggu seluruh umurku telah kita pada ayat dan tidaklah aku mendapatkan mendapati ayat ini ketika aku meminta izin kepada saudara-saudaraku lalu mereka berkata kepadaku berkata maka aku dalam keadaan Iya. Nah, poin ketujuh, kalau misalnya orang yang punya rumah tidak mengizinkan, nyuruh pergi, tamunya diusir, suruh pergi, karena saat itu waktunya tidak cocok, ya bagi dia mungkin kondisinya sedang lelah, sedang ngantuk, sedang lapar, sedang stres, sedang banyak pikiran, sedang ada masalah dengan keluarga. Ya maka kita harus berlapang dada untuk pergi. Gak ada istilah bahwa saya sudah jauh, saya sudah capek-capek, saya sudah datang ke sini, sudah sampai di sini, gak dihargai amat gitu. Nah, tapi Nabi SAW juga pernah ya ketika ingin datang dan masuk ke negeri Mekah, ya ketika perjanjian Hudaybiyah itu terjadi. Ya bagaimana Nabi dengan 1.400 pasukannya datang minta izin benar-benar kepada orang Quraisy, tokoh-tokoh mereka untuk masuk ke kota Mekah. Padahal datangnya jauh, hampir 500 km sekarang kalau kita pakai bis ya. Dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Tapi apa yang mereka katakan, tidak boleh masuk, balik lagi tahun depan. Ya, tidak boleh masuk, balik lagi tahun depan. Ya, Nabi SAW turut. Ya, karena posisi beliau walaupun sebagai seorang pribumi tapi sudah berhijrah ke Madinah. Nah, sehingga akhirnya beliau ingin masuk lagi ke negeri orang dalam tanda kutip. Tidak diizinkan, disuruh balik lagi tahun depan. Saat itu khususnya Umar bin Khattab gerah, kesel, marah. Nah, bukankah agama kita agama yang hak? Bukankah mereka itu batil? Kenapa kita mesti ngalah? Ya, tapi apa kata Nabi SAW? Saya adalah hak Nabi Allah. Saya adalah hamba Allah yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Karena itulah Allah pasti menolong kita. Ya, sehingga Umar bin Khattab saat itu tidak puas mendengar jawaban dari Nabi, dia pergi kepada Abu Bakar, ceritakan kasus ini. Abu Bakar bela Nabi SAW. Tak lama berserang, Allah turunkan dalam surat Al-Fat ayat yang pertama. Ya, ayat yang pertama. Nah, ini juga demikian. Wa in qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian irji'u, pulang. Farji'u, maka balik kanan. Ya, walaupun istilahnya sudah sampai ke tempat, sudah sampai di lokasi. Kenapa? Wa huwa azka lakum, Allah jelaskan sebagai alasannya, karena yang demikian itu lebih azka, yaitu lebih bisa menjaga diri, lebih bersih, lebih suci bagi kalian ketimbang kalau orang itu mengizinkan masuk dari penuh geram. Nah, terus poin ke-8. Ya, poin yang ke-8 yaitu berkaitan dengan orang yang masuk rumah orang tanpa izin dari orang tersebut, nyelonong boy. Padahal di dalamnya tidak ada orang. Beda kasusnya kalau kita punya saudara pulang kampung semua nitipin kunci, tolong dilihatin ya Om, tolong dilihatin ya Pak, tolong dilihatin ya Mas, Dek, dan seterusnya. Berarti sudah ada izin.
Sudah ada izin. Izinnya sebatas dengan urfnya saja. Ya, diminta biasanya orang yang jaga rumah adalah untuk lihat kebersihan, ya, untuk lihat misalnya ada tidak rapian atau misalnya ada bekas-bekas apa gitu ya. Tidak kemudian belatakan bahasa kita, buka-buka lemarinya, ya buka-buka lacinya untuk mencari apa? Barang-barang yang dimiliki oleh sang tuan rumah. Tidak. Ya, karena ini juga bagi kita mungkin yang menitipkan kunci kepada orang lain, walaupun hatta itu adalah saudara kita, kamar-kamar, lemari, laci dan terusnya kita kunci. Kalau mau dititipin sudah ruang pintu utama. Kamar-kamar kunci, pegang sendiri. Ya. Kemudian yang kamar apa rumah yang utama itu baru bisa dititip kalau misalnya itu kepada keluarga kita yang kita percaya dan bisa menjaga amanah. Ya, menjaga amanah. Karena yang kita sudah lewati bahwa kita jalan pulang saja ada rumah orang yang terbuka kita ngelirik saja itu tidak boleh, apalagi sampai masuk, walaupun rumah itu rumah orang lain yang tidak atau ditinggalkan penghuninya. Ada kasusnya kalau dia mau beli rumah gitu ya, dia lihat-lihat survei. Nah, ini juga ditemani oleh sang pemilik rumah karena yang sebelum dia beli ada orang yang punya, entah itu developer ataupun orang sebelumnya. Nah, kalau tidak, Imam Ibnu Katsir menyebutkan seperti gosop. Ya, seperti gosop. Namanya gosop kan beda dengan mencuri. Kalau mencuri dia ngambil barang orang tujuannya untuk dimiliki, tapi kalau gosop sama, yaitu menggunakan hak dan kepemilikan orang lain tanpa izinnya. Tanpa izin. Nah, seringkali ini ya, anak-anak kita gitu ya, pinjam sendal, belum dijawab langsung dipakai. Karena dia yakin kalau gak dijawab pun pasti boleh. Nah, ini salah satunya yang perlunya adab bagi kita. Jangan sampai masuk kepada perkara gosok, ya, yaitu meminjam atau mengambil barang orang lain tanpa izinnya, walaupun tujuannya untuk dikembalikan. Tujuannya baik, bukan untuk dimiliki, untuk dikembalikan. Tapi tetap saja itu ada hak pemiliknya. Hak pemiliknya. Ya, karena itulah ini yang kita hidup di perumahan. Ya, kadang-kadang kita mungkin anggap itu cuman pasos saja, ya anggap itu mungkin ya cuman di pelataran orang itu kita numpang jemuran, itu pelataran orang lain, sehingga akhirnya kita bukan menganggap perkara itu serius, perkara yang enteng, sehingga kita jadikan itu mudah. Coba kalau kita misalnya sesuai dengan prosedural, ya bahwa misalnya pasos ada yang ngurus dari pihak RT dan seterusnya, ya kemudian dijadikan sebagai objek untuk dikelola, kemudian kita minta izin atau ke tetangga yang pelatarannya kita pakai. Ya, latarannya kita pakai. Saya pernah mau live di Hasan TV, ya bawa mobil karena cuaca. Ya, kami pikir, saya tidak tahu bahwa di dekat Hasan TV itu masih rumahnya masih kosong setahu saya. Ternyata ada orang ya di depan Hasan TV. Kalau teman-teman masuk ke Hasan TV atau pernah datang ke sana, di luarnya gitu ya. Pada pelatarannya sebelah sini, di sini pintu belakangnya gitu ya. Saya parkir di situ. Saya parkir di situ. Ya, kemudian di dalam tengah perjalanan ada jeda, kru masuk. Ustadz, mobilnya disuruh dipindahin. Itu mobilnya disuruh dipindahin. Dan akhirnya krunya bisa nyetir, saya kasih kuncinya. Tapi begitu selesai saya keluar, didatengin sama yang punya rumah, dikasih video panjang 1 jaman dari Ustadz Musafa kalau nggak salah tentang pekarangan orang lain. Ya, jangan sampai kejadian ini menimpa kepada kita yang lain, ya karena ketidaktahuan dan lain-lain. Jadi artinya ini memang salah satu di antara ajaran agama kita untuk menjaga hak-hak orang lain. Nah, Allahu a'lam bishawab. Tapi nanti masih ada poin 9, 10 sampai 13 ya. Insyaallah kita akan selesaikan di pertemuan berikutnya di 9 sampai 13. Nah, barangkali ini yang bisa kita kaji dan bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga berfaedah, bermanfaat. Barangkali ada tambahan dari teman-teman, monggo kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, baik ya, syukran.
Tapi di sebagian masjid atau di sebagian musola itu memang ada wakaf sendal, atau memang diinfakkan oleh sebagian jemaah, atau memang ini program DKM, ya. Seperti kami di tempat kami itu ada sendal-sendal jepit itu yang ditulisin itu ya, MH maksudnya muhajirin, ya. Itu memang sudah diperuntukkan buat jamaah, diperuntukkan buat jamaah. Jadi secara urufnya itu memang sudah dipersilahkan, walaupun tidak ada kalimat bahwa saya harus minta izin dulu kepada DKM, ya, bisa izin kepada DKM. Bahwa misalnya Pak DKM kita mesti cari dulu, padahal kita udah kebelet ya, pengen buru-buru pakai sepatu, pengen ganti sandal gitu ya. Kita nyari-nyari dulu, mending kalau lagi sholat di situ, kalau tidak. Nah itu artinya adalah sebuah bahasa walaupun tidak diucapkan, tapi secara uruf kita ketahui bahwa itu sudah dipersilahkan kepada semua para jamaah untuk menggunakan fasilitas itu. Ya, jadi tanpa memilih dia jemaah situ atau bukan, musafir atau numpang lewat atau tidak, selama itu adalah sendal yang sudah dipersiapkan oleh masjid untuk digunakan berwudu, ya, buang hajat dan seterusnya, termasuk ya ketika nanti misalnya kita pulang tiba-tiba sendal kita hilang, kita pakai itu dulu ya sebagai fasilitas dari masjid, silahkan, karena memang tujuan dari masjid itu mempersilahkan untuk digunakan tapi dikembalikan, ya. Sama sebagaimana kalau kita misalnya pergi di Jakarta dulu, saya ada kejadian lucu, mertua saya jarang dulu pergi ke Jakarta, nggak pernah pergi ke kota, ya. Kemudian saya waktu itu masih tinggal di Jakarta, ya. Kemudian kami ajak waktu itu mertua ke Monas, ya. Naik Kopaja zaman dulu, ya. Naik Kopaja, sekarang kayaknya udah gak ada, ya. Kalau di Kopaja itu kalau orang kita baru naik apa yang dilakukan? Ada pedagang kan? Pedagang biasanya naruh permen atau naruh apa? Naruh buku gitu ya. Ya tanggapannya apa dari mereka? Ternyata wong Jakarta apik-apik temen ya. Baik-baik ya, kita naik mobil langsung dikasih permen. Padahal kan suruh beli, ya. Bukan dikasih, suruh beli. Nah kita taunya itu urfnya bukan dikasih tapi beli. Ya maka nggak boleh kita bawa, walaupun dia ngasihnya atau dikasih setiap bangku dikasih, tapi kita tahu urfnya itu adalah untuk dibeli karena itu barang dagangan bukan barang hibah, ya. Nah, ini juga kejadiannya sama seperti itu, Allah. Nah, ya jazakallah. Hebat lagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Ya, ya Pak. Baik. Adab minta izin dan adab memberi izin. Tentu harus balance, ya harus seimbang. Kemarin sempat disentil beberapa riwayat ya. Contoh ketika orang itu mengetuk pintu, diupayakan jangan di tengah, ya kan? Itu kan berarti minta izin. Tapi di sebelah pinggir kanan atau pinggir kiri. Kenapa? Kalau orangnya buka pintu dia ada di tengah, kaget gitu. Di depannya tahu-tahu ada orang gitu ya, tapi di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nah setelah dia bukakan tentu yang pertama jawab salam. Kalau memang itu terdengar oleh dia, dijawab salamnya. Salam juga salam yang bisa terdengar oleh orang yang memberi salam. Ya, Waalaikumsalam, jangan dijawab Waalaikumsalam. Jawab yang bisa didengar oleh si tamu, sehingga tamu tidak perlu untuk mengulang salam. Sampai 3 kali, bahkan akhirnya sampai keluar. Ketika sudah pulang ternyata si tuan rumah itu keluar, kemudian dipanggil wakil, Pak, ada apa Pak? Gitu ya. Karena dia menjawab salam tidak kedengaran. Menjawab salam dengan suara yang kira-kira itu bisa didengar oleh sang tamu. Yang kedua, tentu mempersilahkan ke posisi atau tempat yang sudah disediakan oleh si tuan rumah. Ya, dengan memberikan isyarat tangan misalnya gitu ya. Kalau di teras ya silakan di sini gitu ya. Kalau kita misalnya ada tamu yang datang untuk rumah kita, kemudian kita keluar dari rumah, tapi kita ingin menerima tamunya di luar, ya di teras, ya kita harus lapang dada loh.
Karena kenapa? Di dalam bisa jadi aurat bagi si tuan rumah. Mungkin masih berantakan, tidak rapi, ya, mungkin sedang anak rewel dan seterusnya. Di luar, ya berarti ketika dia sudah mempersilahkan itu, mempersilahkan kepada tamu. Baru setelah itu ada adab-adab tentang ikram dhaifah, yaitu tentang memuliakan tamu. Ya, sebagaimana Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu teknis. Teknisnya gimana? Terserah sesuai dengan adatnya masing-masing. Di tempat istri saya di Banjarnegara, kalau bertamu itu harus makan berat. Jadi kalau saya silaturahmi itu di jadwal, ya, sesuai dengan jadwal makan. Ya, kenapa? Karena nggak kuat perutnya, pasti disuruh makan, dipaksa untuk makan. Bukan hanya sekedar cemilan-cemilan doang. Tapi kita di kota ada cemilan kadang-kadang nggak dimakan. Padahal itu juga bagian dari menghormati si tuan rumah. Ya, karena tuan rumah sudah susah payah nyiapin, ingin merajakan kita gitu. Karena tamu harus dihormati sebagai bentuk keimanan sang tuan rumah kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir bahkan. Ya, disediakan minum, disediakan cemilan, ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, di setiap tempat mungkin berbeda-beda bentuk pemuliaannya kepada tamu. Ya, pemuliaannya kepada tamu. Nah, ini adab dari sang orang yang memberikan izin. Ya, tentu setelah itu boleh bagi dia masuk dalam adab. Nah, saya misalnya cuma punya ada waktu 10 menit ya, saya cuma punya waktu setengah jam ya, nggak apa-apa, sampaikan itu. Ya, fair-fairan gitu ya. Kalau kita kan selama ini apa? Lebih pada main perasaan, kodong tuang tamu sampai sejam, 2 jam, ya kita ngasih kode macam-macam nggak ngerti-ngerti gitu ya. Udah garuk-garuk, udah botak-batuk ya, kagak ngerti, nggak pulang-pulang juga gitu ya. Nah, kita sebagai tamu gitu ya, sebagai tuan rumah boleh nyampaikan ini kepada sang tamu. Maaf ya Pak, saya ada perlu yang lain ya, nanti lain kali disambung. Ada masalah lagi Pak, ada perlu lagi Pak, silahkan gitu ya. Jadi kalau ada sang tuan rumah begitu, kita nggak boleh tersinggung ya, karena itu hak dia, karena posisi kita sebagai tamu. Nah, Allah alam, ini mungkin sekelumit ya, bisa kita share ya. Iya. Nah, bel itu kan sebagai alat saja ya, alat penanda bunyi sehingga akhirnya sang tuan rumah tahu ya bahwa itu bisa jadi ada tamu. Walaupun seringnya kita di perumahan mainan bocah, kabur. Zaman dulu gitu kan. Kalau orang-orang kaya dulu kan zamannya dulu kalau yang punya bel itu hanya orang-orang kaya, loper koran seringnya gitu ya, lempar pos kota gitu. Ya pencet bel gitu ya. Orang-orang yang susah, orang tua kita dulu mana ada yang pasang bel. Nah, sekarang diberikan kemudahan juga, harganya murah, gampang didapat, mudah cepat, sekaligus juga memudahkan kita gitu ya. Apalagi kalau yang rumahnya besar, rumahnya tingkatnya, mungkin orang mau teriak-teriak untuk ucapin salam, apalagi ada ruangannya ada yang kedap suara, aduh berat. Ya, maka itu jadi alat saja. Jadi alat. Tetap bagi kita, karena cari pahala dan barokah daripada salam, mengucapkan salam. Walaupun hatta si belnya itu tetnya bunyinya assalamualaikum gitu ya. Tetap aja kita mengucapkan salam. Ya, tetap mengucapkan salam untuk bisa menjalankan sunnah Nabi tadi. Karena perintahnya dengan mengucapkan salam. Jadi kalau bisa kombinasi. Tapi sudah sekali assalamualaikum, tunggu sebentar. Jangan langsung assalamualaikum pulang. Ya, tunggu dulu sekali, dipastikan ini ada yang jawab atau tidak. Kalau tidak, kita pasti belum dengar, pencet lagi sekali. Ya. Sehingga kan kalau itu waalaikumsalam sebentar Pak, misalnya gitu kan. Nah, baru sudah diam. Berarti orangnya lagi bersiap-siap. Nah, orangnya lagi bersiap-siap. Ternyata habis itu lama, itu nggak keluar-keluar karena namanya ibu-ibu seringnya pakai hijab dulu mungkin kan, membutuhkan waktu lama. Ya, sabar. Ya. Tapi kalau misalnya terakhir kok nggak keluar-keluar lagi, pencet misalnya setelah 9 menit terakhir 3 kali kalau setelah itu sudah nggak ada kita rasakan atau
kita anggap bahwa ada yang sudah menjawab tapi tidak dibuka dan tidak dipersilahkan masuk, ya berarti sudah pulang. Ya, jangan grundel dalam diri kita. Udah ada yang jawab kok nggak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Ini juga berlaku untuk apa? Telepon. Kring. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kadang-kadang sampai akhir kita baru, maaf panggilan Anda sudah ditolak atau sudah habis masa bunyinya gitu ya. Ya 3 kali. 3 kali. Kecuali tadi kalau memang sangat penting. Allah a'lam. So. Baik ya, mungkin ini Pak Subri dan teman-teman semua yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga berfaedah, bermanfaat. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, terima segala amal ibadah kita, lindungi kita dan keluarga kita, dan mudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Walakum minkum. Aktafi bihadzal qadar bidua kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.